Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2403 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan ayat 28. Di bawah perikop, kasihilah musuhmu. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar ajaran Tuhan Yesus yang saya katakan ini ajaran surga. Saudara tidak akan menemukan ajaran seperti ini di ajaran lain. Hanya di ajaran Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Sebagai orang percaya. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kasihilah musuhmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentunya berat bagi orang dunia untuk melakukannya. Tapi bagi kita, penghuni-penghuni surga, kita pasti bisa. Siapa yang memampukan kita untuk mengasihi musuh kita? Yesus. Amin. Jadi orang yang hidup di dalam Yesus, dia pasti bisa melakukan hal ini. Saudara, saya tahu ini berat bagi kita. Saudara yang mungkin saat ini jadi korban, ini sangat sulit untuk kita lakukan untuk mengasihi orang yang jelas-jelas menyerang kita, yang jelas-jelas merugikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada saudara dan saya untuk mengasihi musuh kita. Amin. Saudara, ini ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Saudara tidak akan temukan ini di ajaran di luar kita. Hanya di dalam Yesus yang mengajarkan kita, kasihilah musuhmu. Itu artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah beres dengan diri kita. Amin. Tidak ada lagi yang menjanggal di dalam hati kita. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi orang yang kita benci di dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran dunia mengajarkan kepada kita gigi ganti gigi, mata ganti mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih. Bukan hanya kepada orang yang kita cintai, yang kita kasihi, tetapi kepada musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu ini berat bagi kita untuk mengasihi musuh kita. Tapi ini yang harus kita lakukan. Amin. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Artinya apa saudara? Artinya yang saya tangkap di sini, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus harus memiliki hati seperti Yesus, mengasihi orang-orang yang memusuhi, yang membenci dia.
Saudara lihat perkataan di kayu salib menjelang kematian Tuhan Yesus bilang apa? Kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus, kepada orang-orang yang mungkin menampar, melempar, meludah, memaki Yesus ketika Yesus dalam perjalanan menuju salib. Apa kata Tuhan Yesus di atas kayu salib itu? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Saudara, di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyerukan pengampunan. Amin. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang telah mencelakai dia. Orang-orang yang telah menganiaya, yang telah memfitnah, yang telah memaki dia, yang telah melakukan hal-hal yang jahat kepada dirinya. Tuhan Yesus tidak membenci mereka satupun. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ampuni mereka. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Saudara, kita harus memiliki hati seperti Yesus yang penuh dengan kasih. Bukan hanya mengasihi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, tapi kita juga harus mengasihi musuh kita. Kenapa mereka harus kita kasih? Karena mereka kalau tidak dapat sentuhan kasih, mereka pasti binasa. Makanya saudara dan saya harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita hari ini. Untuk mengasihi musuh kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan musuh kita dapat melihat tindakan kita, respon kita. Ketika orang itu berbuat jahat kepada kita, cara kita meresponnya dengan kasih Tuhan. Kita melepaskan pengampunan kepada mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Saudara, dengan respon kita itu, siapa tahu orang itu boleh dijamah, orang itu boleh bertobat, sehingga dia diselamatkan. Itu tujuan Tuhan, mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Kasihan dengan mereka. Karena kalau mereka mati, sebelum mereka bertobat, mereka mati binasa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu ini memang berat. Tapi ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya lakukan, kerjakan dalam hidup kita untuk mengasihi musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang pasangan suami istri, sampai saudara menyimpan dendam bertahun-tahun dalam menjalani rumah tangga saudara, dengar ini baik-baik. Pasanganmu bukan musuhmu. Musuh saja Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita kasihi. Apalagi pasanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Mengajarkan arti kasih yang sesungguhnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di sekeliling kita banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran kita. Karena iman kita, mungkin kita berbeda dengan mereka. Orang-orang gak suka karena mungkin mereka mau kompromi dengan kita di dalam pekerjaan, dengan mencari rezeki yang tidak halal, saudara. Dan mereka mau mengajak kita untuk kompromi dengan dosa itu. Tapi saudara, karena saudara anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang berintegritas, saudara tidak mau kompromi. Lalu orang-orang di tempat saudara bekerja memusuhi saudara. Di lingkungan saudara memusuhi saudara. Karena saudara tidak mau diajak kerjasama untuk berbuat satu kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara hanya sendirian di situ. Saudara, jangan berkecil hati. Lakukan perintah Tuhan. Saya percaya, kalau Tuhan izinkan, ada banyak musuh di sekeliling saudara dan saya. Itu berarti tugas kita untuk memenangkan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi mereka. Amin. Dengan cara mengasihi mereka. Tetap berbuat baik kepada mereka. Walaupun mereka jelas-jelas berbuat jahat kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi mereka. Saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara, dengan demikian kita berbuat kasih kepada mereka.
tetap menyapa mereka walaupun mereka mungkin mukanya cemberut, saudara. Membuat kita trauma untuk menyapa karena ketika kita menyapa mereka tidak membalasnya. Tetap lakukan kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memberikan satu kesan bahwa kita perang dengan mereka. Tidak. Kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Amin. Karena apa, saudara? Karena mereka kalau mati mereka binasa. Kita harus menangkan mereka dengan cara Tuhan, yaitu mengasihi mereka musuh-musuh kita. Yang kedua, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara natur ketika orang membenci kita, kita juga merespon dia. Itu secara alamiah kita, betul nggak? Kalau orang sudah nggak suka dengan kita, ya pasti kita juga akan membangun tembok dengan orang itu. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, berbuatlah baik kepada orang yang jelas-jelas benci, nggak suka dengan saudara. Ini firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Supaya apa, saudara? Dengan perbuatan baik yang tetap kita lakukan secara konsisten kepada orang tersebut, itu dapat merobohkan tembok-tembok yang orang itu bangun kepada kita. Yang tadinya ketika kita menyapa dia, dia buang muka, tapi karena kita tetap berbuat baik, saudara, akhirnya apa, saudara? Dia bisa saja suatu hari nanti tersenyum dan menerima kita, akhirnya apa? Terjalin hubungan yang baik dengan orang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya tidak mempraktekkan ajaran-ajaran dunia yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus tetap menjalankan ajaran Kristus, yaitu kasih. Tetap berbuat baik, walaupun mungkin pemberian kita seringkali dibuang, seringkali pemberian kita mungkin ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti berbuat baik. Tetap berbuat baik. Sampai pada akhirnya orang itu dapat melihat Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merespon orang benci kita lalu kita membenci dia, saudara, kita tidak menjadi saksi yang baik. Betul? Tuhan mau kita menangkan orang-orang yang benci kita. Dengan apa? Dengan hidup kita yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuatlah baik kepada orang-orang yang jelas-jelas nggak suka dengan kita. Kita harus membalasnya dengan kebaikan. Amin. Saudara pasti bisa. Walaupun memang tadi saya bilang memang berat. Memang ini melawan hati nurani kita. Saudara, lakukan perintah Tuhan tanpa kita harus bertanya kepada Tuhan. Kenapa harus saya lakukan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara jadi berkat di tempat di mana saudara berada. Walaupun mungkin situasinya seperti di gurun yang bersemak duri. Sekeliling saudara mungkin orangnya mukanya tidak pernah senyum, seram saudara. Tapi dengan terus berbuat baik, itu sama seperti tetesan air yang jatuh di batu yang setiap hari jatuh. Akhirnya apa? Memecah batu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kebaikan saudara, mungkin sekarang ini belum ada dampaknya. Teruslah berbuat baik. Sampai akhirnya kekerasan hati orang itu seperti batu yang setiap hari ditetesi air. Akhirnya terbelah juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau orang-orang di sekeliling saudara belum menunjukkan ada satu perubahan dalam kehidupan mereka, jangan berhenti berbuat baik. Amin. Sampai akhirnya musuh-musuh saudara, orang-orang yang benci saudara, akhirnya menjadi kawan saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, tetaplah berbuat baik kepada orang-orang yang membenci saudara. Yang ketiga,
Dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan yang lain berkata, berkatilah orang yang mengutuki kamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang kita mau belajar, berdoalah bagi orang yang mengutuki kita, yang membenci kita, yang mencaci kita. Tugas saudara dan saya berdoa untuk mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap satu pesan hasil perenungan saya minggu lalu. Bahwa memang terkadang Tuhan izinkan kita sakit hati dengan orang. Supaya apa saudara? Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh sampai tidak terasa air mata menetes, mengalir di pipi kita. Saudara, saya mau bilang, Tuhan izinkan ada orang-orang yang gak suka di tengah-tengah kehidupan saudara. Supaya di saat saudara datang kepada Tuhan, memang betul-betul yang saudara bawa adalah hancur hati. Sehingga tidak terasa air mata menetes di pipi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kalau kita tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, kita datang kepada Tuhan tidak ada rasa. Tapi kalau kita ada tekanan, ada persoalan, ada pergumulan, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, oh haleluya, terasa hadirat Tuhan, amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mau saudara berdoa bagi orang-orang yang jahat sama kita. Kita berdoa buat mereka. Supaya mereka mengalami Tuhan. Satu hari nanti mereka boleh dilawat, dijamah Tuhan sehingga mereka bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau banyak musuh kita, musuh karena kita hidup benar, lalu orang gak suka dengan kita, itu maksudnya musuh di sini. Kalau banyak orang yang gak suka dengan kita, itu berarti Tuhan mau kita banyak berdoa. Amin. Karena orang-orang yang benci kita, kalau kita terus berdoa buat mereka, kita akan menangkan mereka. Amin. Tuhan mau kita memenangkan orang-orang yang benci kita. Supaya itu menjadi kesaksian yang menceritakan tentang kasih Tuhan yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga orang itu yang jahat, yang berbuat tidak benar kepada kita, yang mengintimidasi kita, yang memfitnah kita, yang menganiaya kita, yang membuat kita menderita. Saudara, satu hari nanti di saat mereka bertobat itu menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita. Kalau ada orang yang membenci kita, yang jelas-jelas gak senang dengan kehadiran kita, jangan pergi ke dukun. Jangan juga main fisik, saudara. Saudara mungkin berpikir, terlalu lama. Hukuman Tuhan lebih baik saya datangi dia, hajar dia, pukul dia. Saya bisa bantu Tuhan mempercepat hukuman Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Saudara, itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan kepada kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita, kasihilah musuh. Kenapa mereka berbuat jahat kepada kita? Karena mereka tidak seperti kita, yang sudah tahu kebenaran. Kalau kita masih merespon musuh-musuh kita dengan menghajar dia, balas dendam, itu karena kita tidak paham ajaran surga. Ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Kita tetap berbuat baik. Walaupun mungkin perbuatan baik kita nggak direspon, jangan menyerah. Tetaplah berbuat baik. Amin. Yang ketiga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, berdoa bagi orang-orang yang mencaci kamu, yang mengutuki kamu. Doakan mereka. Saya percaya saudara, kutuk mereka itu patah kuasanya ketika kita berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi sumpah serapah mereka, kutuk mereka kepada kita itu akan mental. Karena apa saudara? Kita berdoa buat mereka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mulai sekarang ini mendoakan orang-orang yang mengutuki saudara. Orang-orang yang mencaci, yang memaki saudara, yang menghina saudara. Doakan mereka supaya mereka umur panjang. Supaya mereka sebelum Tuhan panggil, mereka boleh dijamah, dilawat kuasa Tuhan sehingga mereka boleh bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya daftar panjang, orang-orang yang benci kita, saudara tulis di atas kertas. Lalu satu persatu saudara doakan mereka setiap hari. Dan nanti saudara akan lihat. Orang-orang yang kita doakan, satu persatu Tuhan jamah. Sehingga kita memenangkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita sekarang berdoa bagi orang-orang yang mencaci, yang memaki saudara, yang mengutuki saudara. Itu menjadi tugas kita untuk mendoakan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita saat ini. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.